Kita ke Pak Epi dulu deh. Pak Epi tadi kan sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasannya, evaluasinya, termasuk juga bagaimana DPR sebenarnya sudah support penuh loh DPR ini. Iya, jadi saya sepakat dengan Pak Dr. Hewan Selamat. Jadi sejak Pak Jokowi tadi merintahkan ya, tadilah better late than never lah ya tadi ya. Itu mohon juga sekarang berarti seperti Pak Boga bilang ya dipercepat. Argonya ini harus jalan karena kalau tidak ini penyakit menyebar terus, apalagi kita lihat tadi ya ada diberitakan ternak mati yang diduga kuat PMK dibuang di sungai kan, nah, itu akan menyebar lagi tuh. Iya, airnya diminum loh soalnya kan. Kalau ke manusia tidak apa-apa. Ya hewannya maksudnya. Iya, diminum hewan kan, kemudian itu akan jadi sarana penyebaran luar biasa. Jadi saya mendengar, saya melihat ya, ada rencana tim Satgas itu ya Pak Selamat bahkan diambil. Berarti selama ini sosialisasi nggak bagus dong? Ya itu bisa jadi juga mungkin dampak kekecewaan, ya, bentuk protes dan Pak Dokter jangan gitu dong. Dan itu menguburkan itu kan perlu biaya juga, Pak. Oh iya benar. Ini kan ada pengalaman ya Pak Selamat yang penyakit sebelumnya ini ASF, African Swine Fever, itu di Sumatera kan juga peternak membuangnya. Nah itu karena mungkin juga ketidakpahaman kan. Jadi memang betul tadi Pemda pun harus seiring sejalan dengan ini. Coba cek, benar ya Pak Selamat? Ya, jadi saya kalau melihat begini Mbak, justru kejadian tadi yang rame di media, ini secara psikologis masyarakat sudah lelah, sudah putus asa. Jadi kita ke beberapa bulan yang lalu ASF, artinya kolera babi bahasa ininya, terjadi baik di terutama di Medan. Saat itu masyarakat juga frustasi. Memang ini penyebabnya juga virus dan sampai hari ini memang belum ada ya untuk itu. Kembali ke PMK, kalau saya melihat bagaimana kemudian masyarakat hari ini sedang membuang itu, sudah ada frustasi yang memang ini pemerintah di mana gitu. Jadi pemerintah di mana, walaupun tadi dari kementerian sudah menyampaikan, sudah bergerak, fakta di lapangan hari ini banyak dokter hewan maupun tenaga-tenaga di lapangan ingin bekerja nggak punya senjata. Koreksi saya kalau kemudian hanya mengeluarkan instruksi suruh pakai anggaran daerah nggak ada Pak, nggak ada gitu. Oleh karena itu lagi-lagi saya menuntut Pak Jokowi dan berikutnya ya ini masalah leadership Pak Jokowi dipertaruhkan di Kementan. Kalau kemudian perintahnya tidak berpetuah, ini menjadi presiden yang saya pikir kemudian dicatat oleh rakyat bahwa PMK tidak bisa selesai dan bahkan rasa frustasi rakyat hari ini sudah kelihatan dengan membuang sembarangan, Mbak. Jadi alih-alih kemudian kita akan mengendalikan itu, di stamping out yang notabene hewan dimatikan, darah tidak boleh keluar untuk meminimalisir penyakit saja, itu masih butuh waktu puluhan tahun. Ini sekarang menyebar begitu karena ada rasa frustasi di mana pemerintah ini. Sehingga ini mohon menjadi catatan dari Kementerian Pertanian, instruksi dari Presiden sudah jelas, tapi Pak Presiden tidak sekedar kemudian memerintahkan, segera keluarkan perintah untuk mencairkan anggaran baik yang bintangi, bahasa DPR-nya dibintangi, maupun anggaran-anggaran lain, mau dari PEN mau apa, supaya Kementerian Pertanian tidak ada alasan lagi kemudian tidak bekerja karena itu. Itu Mbak Brigita. Gitu Pak Epi. Ya, saya mendengar ya bahwa Kemenko Perekonomian sedang mendiskusikan ya dengan berbagai stakeholder akan tadi melaksanakan perintah Pak Jokowi, membuat tim Satgas Nasional mirip dengan penanganan COVID ya. Jadi ketuanya Kemenko Perekonomian, wakilnya Kemenko PMK, bukan PMK penyakit. Kemudian ketua hariannya Pak Menteri Pertanian, di bawahnya ada Mendagri, Polisi, BPKP. Nah dananya tadi yang Pak Selamat sebutkan sekitar 4,4 triliun, termasuk di dalamnya yang 2,2 itu untuk kompensasi atau apapun istilahnya. Ada juga ide mengganti dengan ternak hidup katanya Pak supaya memulai lagi peternakannya. Ya kalau betul itu seperti itu, ya segera tadi betul ya saya sepakat segera laksanakan, segera putuskan bahwa betul kita memahami ada aturan yang harus didiskresi, ada yang apa. Ya itu tentu kewenangan pemerintah ya, kami akademisi tentu
tidak berwenang untuk itu, ya silahkan cari terobosannya. Seperti ini Pak, banyak yang sudah asosiasi teman-teman itu ingin mendapatkan vaksin mandiri, mereka punya uang. Nah, tapi kan prosedur ya, pengadaan ini kan tadi ya karena harus impor. Nah, masih banyak Importasinya susah. prosedur masih dalam kondisi normal gitu, dan itu bisa 1 bulan untuk perizinannya dan sebagainya. Oh, itu Bahkan ada yang perizinannya mengatakan 1 tahun. Itu perizinannya di Kementan. Di Kementan, Oh. ya, ada Komisi Obat Hewan dan sebagainya kan. Nah ini mungkin bisa disederhanakan ya. Pokoknya Coba seperti kita COVID tanya lah langsung, ya. Pak, apakah dimungkinkan Pak Boga ataukah sudah ada pembicaraannya di internal Kementan, Pak Boga, untuk bisa memperpendek durasi, Pak, importasi vaksin? Ya, yang pertama terkait dengan anggaran ya, kami terima kasih kepada DPR sudah mendorong sangat kuat untuk refocusing, kemudian penambahan anggaran untuk penanganan PMK ini. Kemudian terkait dengan koordinasi, tentu seluruh stakeholder yang ada, yang terkait dengan sektor peternakan tentu sangat kuat juga mendorong Kementerian Pertanian untuk dapat menangani PMK ini secara lebih baik. Tetapi Mbak, yang perlu kami sampaikan bahwa wabah COVID yang lalu menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa penularan virus ini memang sangat cepat. Dan mungkin itu yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan PMK, karena virus memang penyebarannya untuk PMK ini airborne disease, bisa ditularkan melalui udara, kemudian juga media pembawa penyakitnya, virusnya luar biasa. Ini menjadi sangat sangat cepat penyebarannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi, pemerintah saat ini terus berkoordinasi lintas sektor untuk penanganan PMK. Dan saat ini juga sedang disiapkan rancang bangun untuk Satgas Nasional, kemudian SOP dan grade design yang dikoordinasi oleh Kementerian Kemenko Perekonomian. Dan replikasi dari keberhasilan penanganan COVID yang lalu juga kami pelajari kembali untuk diterapkan pada penanganan PMK ini. Selain memang juga sedang disiapkan pembiayaan melalui pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi seluruh aspek, seluruh sektor kita harapkan bisa berkolaborasi untuk menangani PMK ini. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian tentunya. Gitu Mbak. Pak Teguh, di daerah apakah sudah ada proses penggantian dana dan lain-lain seperti tadi yang sudah Saya rasa apalagi mereka nggak nyiapkan dana darurat ya. Tanggap darurat nggak disiapkan. Ini memang di luar dugaan ya. Memang tidak ada tanggap darurat. Tapi intinya begini Mbak Brigita. Kenapa sekarang kita berharap sekali dengan adanya perintah dari Presiden. Pembentukan Satgas ini adalah sebagai suatu cara-cara yang paling untuk mempercepat. Itu harus. Rakyat tuh berharap sekali, kalau kemarin mereka nggak berharap betul karena tapi begitu Presiden sudah turun tangan, ini harusnya simultan. Bukan hanya mencegah penyebarannya, tetapi juga nasib peternak ini loh. Saya kira perlu juga paralel antara mencegah penyebaran dan juga memberikan kompensasi ganti rugi dan sebagainya supaya mereka tidak terhenti kegiatan ekonomi. Coba kita tanya seberapa banyak sih Pak yang sudah diganti rugi Pak Boga? Catatannya Kementan Pak. Jadi saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan kriteria dan urgensi penggantian ternak Mbak. Dan tentu pemerintah akan mempelajari ini dengan sangat serius, kemudian memutuskan ya terkait dengan kerangka penanganan PMK. Tetapi secara paralel juga sedang dibahas mekanisme yang tepat untuk penggantian, kemudian SOP kompensasi, termasuk perhitungan biaya dikaitkan dengan ketentuan atau regulasi peraturan yang ada, Mbak. Jadi memang dari Kemenko sudah memerintahkan kita untuk menyiapkan itu. Nah, targetnya kapan ya, Pak? Tentu segera, dengan dukungan semua pihak, dengan arahan dari Kementerian Perekonomian, kemudian dukungan dari DPR, kita berharap segera. Okay. Ya. Saya kira selain dari ini ya, penggantian tadi kompensasi dan sebagainya, Mbak Brigita, ini ada satu hal yang perlu disatukan. Saya bicara dengan Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Munawaroh, dia bilang begini, bahwa penyakit
mulut dan kuku itu tidak bisa diobati. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan sudah sembuh sekian, ya kan bisa cegah. Jadi ini harus disatukan, yang benar itu yang mana. Ini jangan main-main lah. Saya dari awal sudah mengatakan pemerintah jangan anggap enteng masalah PMK ini, ya kan. Itu kunci. Selama ini kan hampir hari ini saja pernyataan resmi. Saya mau nanya sama Pak Boga, ada nggak pernyataan resmi dari pemerintah asal muasal dari PMK ini dari mana? Sampai hari ini tidak ada keterangan resmi, tidak ada official statement dari Menteri Pertanian bahwa asal muasalnya itu adalah dari ini gitu. Ini yang nggak pernah tahu kita. Bahkan yang diumumkan, oh itu masuk dari kambing dari Malaysia. Wah, aneh saya bilang, ini jadi kambing hitam kan menurut saya kan. Jangan deh. Waktu DPR menanya, Dirjen Peternakan nggak bisa jawab kok. Sampai hari ini kelihatannya masalah asal muasal ini tutup-tutup. Bukan apa-apa, tapi rakyat kan butuh ketegasan. Sehingga rakyat mengatakan bahwa ini adalah kesalahan siapa yang bertanggung jawab dan konsekuensinya. Kalau ini pemerintah salah, at all cost pemerintah harus menanggung, termasuk kompensasi untuk para peternak yang menjadi korban. Itu kunci, itu yang dituntut oleh peternak. Saya kira itu kunci betul itu. Ya, Pak Epi, ini terlepas dari siapa yang salah karena ini sudah sangat luas, ibaratnya seperti itu. Nah, dan ini masih dihitung, padahal ternaknya tentu sudah banyak yang dibuang dan bisa jadi dalam tanda petik ada orang yang punya satu ngaku dua, pinjam punya tetangganya. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini? Karena kadang-kadang kecerdasan orang makin lama makin cerdas kalau urusan begini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Lalu awalnya cuma satu yang kena, cuma satu, tapi besoknya ada lagi sampai kena semuanya satu kandang. Dari kerugian, maksudnya harga mau jual nggak bisa. Terus Mbak sendiri punya sapi berapa? 4. Yang satu kemana? Sudah dijual. Jual murah. Laku berapa Pak? 3.000. 3 juta ya. Kalau normal berapa itu harganya? Mungkin 21 juta. Jumlah asalnya 15 ekor. 15 ekor. Yang produksi 10 ekor. Tinggal berapa sekarang Pak? Tinggal 5 ekor yang anakan. Yang 10 kemana Pak? Yang 10 dijual paksa. Jual paksa? Iya. Laku berapa Pak itu? Laku 2 juta per ekor. 2 juta per ekor. Ya. Jadi semuanya 20 juta. Itu kalau normalnya berapa Pak? Kalau normalnya ya antara 20 juta sampai 25 juta. Per ekornya? Per ekornya.